Oke, pertanyaan berikutnya tentang bagaimana buku dan lagu itu bisa menjadi media perlindungan anak dan penumbuh rasa aman. Ini pertanyaan bagus Ayah Bunda dan teman-teman semua ya. Terkadang itu kita sering lupa bahwa dua hal sederhana seperti buku dan lagu itu bisa menjadi pelindung yang luar biasa buat anak. Gitu. Jadi bukan cuma untuk belajar, tapi agar mereka merasa aman, mereka merasa dicintai dan dipahami begitu. Kenapa kemudian dua media ini bekerja seperti ibaratnya seperti selimut psikologis gitu ya yang menemani tumbuh kembang mereka. Pertama, buku cerita ini bisa menjadi pintu masuk ke dunia yang aman. Kenapa? Pertama, ini bisa menjadi media untuk mengajarkan bahasa emosi. Jadi buku cerita akan memberikan kata pada perasaan anak yang seringkali belum bisa mereka ungkapkan. Gitu. Jadi ketika nanti ada tokoh cerita yang merasa sedih gitu ya atau takut atau marah, anak akan merasa oh sama kayak yang aku rasakan gitu ya. Ini kemudian akan menciptakan rasa yang dikenali dan rasa yang dikenali itu kemudian sama dengan rasa aman gitu. Jadi eh, mereka akan tahu yang rasanya sedih itu kayak gimana, yang rasanya takut itu bagaimana. Kalau perasaan seperti ini, oh berarti itu namanya takut, itu namanya sedih gitu ya. Kemudian buku juga sebagai simulasi pengalaman tanpa resiko gitu. Kalau dalam psikologi itu istilahnya adalah vicarious learning. Jadi anak akan belajar menghadapi masalah melalui tokoh cerita tanpa mereka harus mengalami resiko nyatanya. Gitu. Contoh misalnya, eh, ketika ada cerita tentang meminta bantuan ketika anak merasa takut gitu. Nah ini akan eh, tentunya akan membantu anak untuk berani mengungkapkan perasaannya gitu ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit gitu karena mereka akan oh iya kayaknya aku pernah baca atau pernah dengar cerita seperti ini seperti situasi yang aku hadapi saat ini misalnya dan mereka akan melakukan hal yang sama begitu. Lalu buku juga sebagai bisa bisa sebagai ruang intim antara anak dan orang tua atau juga pengasuh-pengasuh dalam hal ini juga bisa guru gitu ya di mana ketika kita membacakan cerita, maka akan menciptakan momen kedekatan dengan anak. Jadi eh, kehangatan suara orang tua, suara guru gitu ya, itu akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang menenangkan buat mereka gitu. Ibaratnya sebelum tidur gitu ya, anak seperti di charge rasa amannya gitu. Dan ini dari buku gitu. Lalu gimana dengan lagu? Nah, jadi lagu ini juga bisa menjadi media untuk mengatur emosi, media pengatur emosi yang cukup kuat gitu ya. Karena eh, satu, musik itu bisa sebagai regulator emosi alami. Bahkan kita orang dewasa juga begitu. Ketika mendengarkan musik tertentu, kita akan merasakan ketenangan gitu ya, merasa merasa senang, merasa bahagia gitu. Nah, irama yang stabil ini akan membantu eh, apa mengatur jadi membantu anak untuk mengatur napas dan detak jantung gitu ya detak jantung mereka gitu ya inilah kenapa kemudian kalau zaman saya dulu itu lagunya Nina Bobo Timang-Timang gitu ya itu bisa bikin tenang bisa bikin merasa hangat gitu ya dan ini bukan mitos ya teman-teman ini terjadi secara biologi gitu ya kemudian lirik di dalam lagu ini juga bisa sebagai pesan perlindungan jadi eh, ketika sebuah lagu mengandung pesan kamu berharga, kamu aman, kamu dicintai, itu akan masuk ke memori emosionalnya anak gitu ya. Dan lirik lembut ini akan menjadi bentuk afirmasi yang mudah mereka ingat. Berikutnya juga lagu ini bisa bisa untuk mencairkan perasaan cemas atau kecemasan gitu ya karena musik itu bisa mengaktifkan sistem reward otak dan melepaskan dopamin dan bagi anak yang merasa takut, anak yang merasa cemas, atau anak yang merasa gelisah gitu ya, lagu ini akan menjadi jembatan untuk kembali ke zona nyaman dan zona amannya mereka. Dan balik lagi ke pertanyaan, mengapa buku dan lagu itu penting untuk perlindungan anak? Alasannya adalah ya anak yang merasa aman itu akan lebih berani untuk bercerita gitu. Jadi tentunya kan dengan ini menjadi kunci untuk mendeteksi kekerasan dan perundungan. Dengan mereka merasa aman kepada kita, mereka akan berani menyampaikan apa yang pernah mereka rasakan, apa yang pernah mereka alami gitu ya, tanpa merasa takut, tanpa merasa dihakimi dan lain sebagainya.
Lalu juga buku dan lagu ini bisa memberikan model perilaku yang sehat gitu ya. Anak akan belajar bagaimana meminta tolong, mengenali sentuhan aman atau melaporkan apabila dia merasa tidak nyaman atau tidak merasa aman gitu. Dan keduanya, baik buku atau lagu, itu bisa memperkuat ikatan antara anak, orang tua, dan pengasuh. Nah, ikatan kuat ini sama dengan faktor pelindung terbesar terhadap kekerasan dan tekanan psikologis tentunya. Lalu, kira-kira kita nih sebagai orang tua, sebagai guru, apa langkah praktis yang bisa kita lakukan? Satu, kita pilih buku dengan tokoh yang relatable, terutama yang mengajarkan emosi dasar. Saya pikir sekarang tuh banyak ya buku-buku yang demikian, buku-buku yang mengajarkan tentang jenis-jenis emosi gitu ya. Kalau sedih, eh, perasaannya seperti ini, namanya ini, dan lain sebagainya. Kemudian eh, kita bisa membacakan buku dengan suara yang hangat. Jadi intonasi suara kita ini akan menjadi pesan cinta buat mereka gitu. Kemudian kita bisa menggunakan lagu juga sebagai rutinitas. Jadi sebelum tidur atau saat anak merasakan kecemasan atau saat anak apa namanya saat transisi gitu ya. Misalnya nih dari aktivitas saat mereka ingin lagi sibuk bermain gitu ya. Terus kita meminta mereka untuk mengakhiri kegiatan bermainnya lalu beres-beres. Tentunya kalau dengan nada atau kalimat perintah mereka nggak akan mau, ayo dia, ayo beres-beres. Nah, lagu bisa kita gunakan untuk apa namanya saat transisi gitu ya. Misalnya nih ada lagu yang ayo beres-beres kita beres-beres. Jadi mereka akan tertarik gitu. "Ah, ibu guru nyanyi apa ya? Mama nyanyi nyanyi nyanyi, nyanyi apa ya?" gitu. Jadi mereka akan cenderung lebih senang ketika misalnya satu pesan, satu informasi disampaikan melalui lagu. Berikutnya juga eh, kita bisa mengajak anak untuk berdialog setelah bercerita. Misalnya, menurutmu tokoh ini merasa apa? Coba cerita, ibu guru mau dengar, mama mau dengar gitu. Jadi mereka akan bisa menemukan makna dari cerita yang mereka dengar atau mereka baca, dan ini menjadi lesson learning buat mereka gitu. Jadi ada hikmah yang bisa mereka ambil dari sana gitu. Kemudian juga buku dan lagu itu bisa juga sebagai kode aman. Misalnya ketika anak merasa takut, cukup dengan menyanyikan eh, lagu-lagu tertentu misalnya agar kemudian mereka merasa terlindungi. Atau juga bisa eh, menjadi pengenalan apa namanya untuk apa ya, pengenalan sentuhan boleh dan tidak boleh. Pernah dengar mungkin ya ayah bunda ya. Sentuhan boleh kepala, tangan, kaki. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh gitu. Jadi kita bisa menyampaikan informasi tertentu kepada anak melalui lagu dan juga tentunya juga buku gitu. Jadi teman-teman ayah bunda sekalian, buku dan lagu ini bukan cuma hiburan, tapi ini adalah bisa menjadi tameng psikologis, dan buku dan lagu itu bisa membantu anak untuk membangun rasa aman, kemudian menanamkan nilai perlindungan dan menciptakan ruang bagi anak untuk tumbuh tanpa perasaan takut, menciptakan ruang aman buat mereka. Dan dua media sederhana buku dan lagu ini walaupun sederhana gitu ya, tapi efeknya itu bisa seberapa besar dunia yang mereka bayangkan gitu. Jadi begitu kira-kira jawaban saya, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Terima kasih.